Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Citra Pitaloka dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Dalam mata kuliah rekayasa hidrologi, saya mendapatkan tugas untuk memberikan presentasi singkat mengenai alat pengukur hujan. Nah, sebelum menjelaskan mengenai alat pengukur hujan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu presipitasi. Presipitasi adalah istilah umum yang biasanya kita gunakan untuk segala bentuk air yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, bentuk ini biasanya dapat berupa cairan-cairan air, terus juga butiran-butiran es, dan juga salju. Indonesia sendiri merupakan daerah tropis di mana presipitasi itu turun dalam bentuk cairan air atau yang kita kenal dengan hujan. Hujan terbentuk dari perpadatan dan juga kondensasi uap yang selalu ada di atmosfer, di mana dengan adanya gerakan angin dan juga udara yang memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan hujan. Hujan terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada hujan berdasarkan ukuran butirannya. Ada apa aja? Itu yang pertama ada hujan gerimis, yaitu hujan yang jatuh dalam bentuk cairan air di mana ukuran butirannya itu kurang dari 0,5 mm. Yang kedua ada hujan salju, yaitu hujannya itu dalam bentuk kristal-kristal es di mana temperatur udaranya itu di bawah titik beku atau di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada hujan batu es, yaitu hujannya dalam bentuk butiran-butiran es yang terjadi pada cuaca awan panas di mana temperaturnya tetap di bawah 0 derajat Celcius atau di bawah titik beku. Kemudian yang keempat ada hujan deras, yaitu hujannya jatuh dalam bentuk cairan air di mana ukuran diameter airnya itu kurang lebih 7 mm. Kemudian selain berdasarkan ukuran butirannya, hujan itu juga diklasifikasikan berdasarkan gerakan udara. Nah, ada apa aja? Yang pertama itu ada hujan kolektif, yaitu hujan yang diakibatkan oleh udara panas yang naik kemudian mendingin karena dia bergerak ke arah yang lebih dingin. Kemudian di mana nantinya terjadi perpadatan dan juga kondensasi yang mengakibatkan turunnya hujan. Nah, biasanya hujan kolektif ini yang kita kenal dengan adanya badai guntur, terus kemudian mengakibatkan hujan deras pada cuaca yang panas di daerah yang sempit. Kemudian yang kedua itu ada namanya hujan klonik, yaitu hujan yang dimana diakibatkan oleh udara naik terpusatnya dalam tekanan yang rendah. Kemudian yang ketiga ada namanya hujan ortografi, yaitu hujannya disebabkan oleh penghalang topografi. Contohnya itu ada seperti gunung-gunung dan juga dataran tinggi. Nah, biasanya hujan jenis ini itu dia daerahnya semakin tinggi, itu hujannya akan semakin deras sampai pada ketinggian tertentu. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi presipitasi ini? Yaitu yang pertama adanya, yang pasti karena adanya uap di atmosfer. Terus juga yang kedua karena adanya faktor-faktor meteorologis. Terus yang ketiga lokasi daerah di mana sehubungan dengan sistem sirkulasi pada daerah tersebut. Kemudian yang terakhir itu karena adanya penghalang-penghalang topografis yang telah disebutkan sebelumnya, itu contohnya ada gunung-gunung. Nah, kemudian untuk data tingginya hujan dan juga besarnya curah hujan itu hanya dapat ditentukan dengan pengukuran secara langsung menggunakan alat ukur yang kita sebut dengan alat pengukur hujan atau alat penakar hujan. Alat pengukur hujan atau alat penakar hujan itu dibagi menjadi dua. Ada alat pengukur hujan biasa dan juga alat pengukur hujan otomatis. Nah, alat pengukur hujan biasa itu pada umumnya dia berupa kontainer atau ember yang telah diketahui diameternya. Jadi pengukuran untuk alat pengukur hujan biasa ini dia itu biasanya menggunakan alat penampung yang dimana nanti air itu ditampung di alat penampung yang telah diketahui volumenya pada interval tertentu, sehingga penggunaan alat ini itu biasanya hanya dapat dilakukan pada periode waktu tertentu saja. Nah, untuk tipe alat pengukur hujan biasa yang biasanya digunakan di Indonesia yaitu alat pengukur hujan tipe observatorium, di mana alat ini dia untuk mengukur hujannya itu dia menggunakan gelas ukur. Nah, untuk beberapa alat ini itu mempunyai beberapa kelebihan, yaitu di mana proses pemasangan dan juga pengoperasiannya itu yang mudah. Selain itu juga perawatannya itu juga mudah, perawatan dan pemeliharaannya. Tetapi selain itu dia juga memberikan beberapa kekurangan, yaitu yang pertama yaitu karena yang tadi disebutin bahwa alat ini tuh hanya dapat digunakan pada periode waktu tertentu, yaitu hanya dapat
digunakan dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Nah, kemudian resiko untuk kerusakan alatnya itu cukup besar dan juga resiko untuk kesalahan pembacaannya yang cukup tinggi. Nah, kenapa? Karena kan dia apabila hujannya itu cukup deras, alat penampungnya itu biasanya tidak dapat menampung curah hujan secara keseluruhan, sehingga ada beberapa air itu yang tumpah dan meluber, sehingga kan pembacaannya itu tidak sama dengan kejadian asli atau kejadian aslinya. Nah, kemudian untuk prinsip kerja dari alat pengukur hujan biasa itu adalah yang pertama, nanti ketika hujan, air hujan itu akan masuk menggunakan corong. Kemudian corong itu nanti akan dihubungkan dengan alat penampung hujan. Nah, kemudian ketika hujan itu turun, si air yang terdapat di alat penampung itu akan diukur dengan menggunakan gelas ukur. Nah, apabila airnya itu berlebih, lebih dari kapasitas gelas ukurnya, maka pengukuran itu akan dilakukan berulang kali sampai beberapa kali sampai keseluruhan kapasitas dari alat penampung itu dapat diukur. Nah, kemudian yang kedua itu ada alat pengukur hujan otomatis. Nah, alat pengukur hujan otomatis itu ada banyak tipenya. Ada tipe namanya winging bucket rain gauge, terus juga ada float pipe rain gauge, terus juga ada tipping bucket rain gauge, dan juga ada yang terakhir alat pengukur hujan dengan menggunakan radar. Nah, untuk yang biasa digunakan itu adalah weighing bucket rain gauge. Nah, dimana untuk ketiga tipe pertama yang disebutkan tadi itu dia memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yaitu dia menggunakan alat penampung atau wadah yang dihubungkan dengan menggunakan pegas. Jadi nanti si alat penampungnya itu terletak di atas pegas, sehingga nanti ketika hujan, air hujan itu akan masuk ke dalam si alat penampung itu, kemudian mengakibatkan adanya beban yang mengakibatkan si pegas itu turun. Nah, turun karena adanya beban. Nah, kemudian si alat penampung itu nanti akan dihubungkan dihubungkan menggunakan alat tulis atau pensil, kemudian dihubungkan ke kertas grafis, di mana kertas grafis itu dia dapat berputar atau bergerak karena adanya baterai. Nah, kemudian nanti pada saat si hujan itu turun, kemudian masuk ke dalam alat tampung itu, kemudian nanti si pensil itu kan pegasnya akan turun, kemudian nanti pensil itu mengenai kertas grafis akan membentuk garis turun. Nah, itulah yang digunakan sebagai pembacaan intensitas hujan. Nah, intensitas hujan sendiri itu adalah perbandingan antara besarnya hujan dan juga waktu lamanya hujan. Nah, untuk tipe yang terakhir, yaitu alat pengukur hujan dengan menggunakan radar, merupakan cara yang paling terbaru untuk mengukur intensitas hujan dengan menggunakan microwave radar, di mana radar ini dipakai untuk memberikan informasi kasar mengenai distribusi hujan. Gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu dimana nanti layar radar itu akan menginterpretasikan intensitas hujan apabila jumlah refleksi energi itu bergantung pada besarnya butiran hujan dan juga jarak terhadap pemancar. Kemudian dalam penggunaan alat pengukur hujan secara otomatis ini ada beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama, karena alatnya sendiri otomatis, sehingga pasti pada saat proses pengukuran itu juga otomatis, sehingga kita tidak perlu menunggu alat tersebut secara terus-menerus, dan juga alatnya itu dapat ditempatkan di daerah yang jauh dari pengamatan. Kemudian di mana hasil dari rekaman alat ini itu dapat memberikan gambaran terhadap intensitas hujan setiap saat, dan lagi kesalahan pembacaan pada alat ini itu relatif kecil. Tetapi selain kelebihannya tadi, ada juga kekurangan yang pasti, yaitu karena alatnya ini otomatis lebih canggih, pasti biayanya itu akan lebih mahal, dan juga biasanya sering terjadi kesalahan elektris dan juga mekanik. Nah, untuk kesalahan pembacaan pada alat pengukur hujan itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu pasti karena adanya kesalahan pada pembacaan skala. Kemudian yang kedua itu karena adanya percikan air dan juga gerakan angin, yang dimana yang mengakibatkan pastinya airnya itu akan berkurang. Kemudian juga yang terakhir itu biasa disebabkan karena adanya kemiringan corong, sehingga pastinya jumlah air yang tertampung itu juga pasti akan berkurang.
Kemudian dalam pemilihan alat pengukur hujan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu pastinya mutu dan kualitas alat itu harus bagus. Kemudian yang kedua itu dalam memilih alat pengukur hujan itu kita harus memperhatikan biasanya pada daerah yang akan kita gunakan itu biasanya orang-orang menggunakan alat pengukur hujan jenis apa, tipe apa. Nah kemudian untuk harus juga memperhatikan biaya pemasangan, kemudian biaya pemeliharaan atau perawatannya, kesulitan pemeliharaan dan perawatannya, dan juga harus memperhatikan alat tersebut itu tidak mudah dicuri atau rusak. Sekian presentasi singkat saya mengenai alat pengukur hujan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.